Nah, maksudnya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda itu sebetulnya bagaimana, Ustaz? Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Dengan Al-Quran, faham dengan atau tidak faham itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita nggak usah tetap berusaha untuk memahami Al-Quran gitu ya. Tetapi tetap positif gitu bahwa ini adalah kemampuan saya untuk cara saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hafalan saya dengan membaca Al-Quran ini. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang Allah Subhanahu wa taala ganjar satu kebaikan itu dengan banyak balasannya lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Goresan Kisah. Hari ini kita bertemu lagi di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh sahabat saya dan guru saya juga. Luar biasa. Hari ini spesial teman-teman. Jadi hari ini kalau biasanya di podcast Goresan Kisah saya ngobrol sama Mas Sahidin. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh teman saya sekaligus guru saya juga. Nah, kita akan membahas hal-hal yang spesial. Siapakah beliau? Nah, perkenalkan. Beliau adalah Ustadz Maskur. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kan ya? Ini baru Ustadz beneran, gitu. Tandanya apa ya? Ada jenggotnya kali. Jenggotnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah hari ini insya Allah atau video ini insya Allah nanti akan tayang bertepatan dengan nuzulul Quran, Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, jadi bertepatan dengan nuzulul Quran, makanya saya undang antum sebagai tamu spesial. Karena alhamdulillah kita datang ahli Qurannya, Masya Allah. Ya beliau, saya perkenalkan dulu, beliau Ustadz Maskur, beliau seorang hafiz Al-Quran. Jadi kalau nanti kita mau ngobrol-ngobrol soal Quran, dia hafiz berat bawanya. Nggak apa-apa dong, memang begitu kenyataannya kan. Jadi malam hari ini kita mau ngobrol tentang Quran tentunya dan tentang Ramadan. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Nah, kita kenalan dulu. Ustadz boleh memperkenalkan diri? Kata tadi sudah perkenalkan, tapi boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan. Apanya ya? Memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maskur. Masalah. Kegiatan sehari-harinya terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Baik di sekolah formal maupun yang di non formal. Jadi beliau ini juga salah satu seperti itu ya. Ya, jadi antum juga ada ini ya, pengurus salah satu rumah tahfiz ya? Iya benar. Jadi kita bersama teman-teman di sekitar sini kita bersama ya membimbing para anak muda untuk belajar Al-Quran ya, terkhusus fokus terhadap menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi insya Allah kalau yang kita mau bicarakan nih Ustaz, ini insya Allah berkenaan dengan Al-Quran juga, dengan Ramadan, makanya saya undang antum. Ya mudah-mudahan aja. Supaya relate gitu loh, supaya sesuai gitu ngobrolnya. Kalau saya kan ngobrol Al-Quran kayaknya agak jauh ya. Seperti itu. Jadi begini, oke kita langsung aja Ustaz. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Goresan Kisah. Nah, alhamdulillah di podcast Goresan Kisah ini mungkin saya kasih info dulu. Kita ada program spesial Ramadan. Podcast ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, kita tayang setiap hari pukul 5 sore. Jadi kalau teman-teman yang mau nonton, kita tayang di YouTube setiap hari pukul 5 sore. Nah, ini mungkin langsung aja nih Ustaz ya. Langsung aja nih, kita langsung aja. Jadi kita mulai dari sekarang kan bulan Ramadan nih Ustaz. Ya, benar. Sekarang nih bulan Ramadan. Jadi selain perintah puasa yang ada di dalam bulan Ramadan yang sudah
banyak pasti kalau di bulan Ramadan ya ayyuhalladzina amanu Ya, kutiba alaikumusiyam itu udah di mana-mana. ceramah di mana-mana itu mah. Ya betul, ceramah di mana-mana gitu ya. Nah, tapi setelah ayat itu kan ada lagi dikatakan bahwa syahrul Ramadan anzila fihil Quran gitu kan. Hudal Betul. linnas dan seterusnya. Bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda. Nah, maksudnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda itu sebetulnya bagaimana, Ustaz? Oh, baik ya. Mungkin ini sepanjang pengetahuan saya kali ya. Ya. Jadi emang Al-Quran ini kan memang diturunkan saat meskipun mencakup hal-hal yang misalnya ya ayyuhalladzina amanu, Betul. tetapi saat kita membacanya baiknya emang itu kita rasakan memang ayat ini untuk saya emang seperti itu. Sehingga emang tujuan Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki pribadi-pribadi masing-masing gitu ya. Perbaiki islahul nafs gitu ya, memperbaiki diri kita. Sehingga apa yang diperbaiki ya di sinilah petunjuknya gitu. Misalnya yang diperbaiki adalah akidahnya misalnya seperti itu. Sehingga dalam Al-Qur'an katakan ya akidah yang benar itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Itu yang memperbaiki akidah. Terus yang kedua memperbaiki hati. Ya. Misalnya banyak juga dalam Al-Qur'an itu memerintahkan agar kita menjaga hati kita gitu ya, selalu berprasangka baik dan menjauhi prasangka buruk, maupun terhadap akhlak kita diperbaiki, misalnya berkata yang baik gitu seperti itu. Jadi emang Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki manusia secara umumnya. Apalagi ya, mungkin itu kali ya, Iya. memperbaiki nafsi. Meskipun ada perbaikan secara masyarakat, tapi Betul. lebih khusus mungkin kita bisa mengatakan petunjuk ini ya untuk diri kita, memperbaiki diri kita dari berbagai segi pribadi kita ya, seperti itu. Ya, sebetul ibaratnya Al-Qur'an ini kayak buku user manual lah ya Ya berarti ya, benar Ustaz ya. ya. Nah, pertanyaannya lagi begini, Ustaz, sebelum ini Al-Qur'an ini kan ditujukan sebagai hudan. Iya benar. Ada ayat yang mengatakan hudal linnas dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya Al-Qur'an ini petunjuk hanya untuk kita sebagai umat muslim atau seluruh umat manusia yang bahkan bukan muslim gitu, Ustaz? Jadi memang Al-Quran ini kan secara umum memang ditujukan untuk seluruh umat manusia emangnya. Namanya juga Islam ini kan memang rahmatan lil alamin gitu ya. Betul, betul. Semua yang ada di bumi ini dalam semesta ini kalau mau selamat ya ikuti Al-Quran. Sehingga mau yang muslim maupun yang non muslim bila mengikuti Al-Quran insya Allah selamat. Banyak kan ya, kita dengar gitu ada negara-negara non muslim ternyata mengamalkan ajaran Islam dan mereka baik. Justru ajarannya dikerjakan Ajaran yang ya, ajaran dikerjakan. Islam dikerjakan oleh mereka gitu. Benar. Ya. Ada juga yang seorang pengusaha mungkin mengamalkan pengusahanya dengan ala-ala muslim, ala Rasulullah SAW. Ternyata mereka sukses membangun bisnisnya. Jadi memang padahal mereka bukan secara Islam agama ya, bukan secara Islam, agama bukan gitu Islam, ya. tapi mereka tak kalah mengamalkan ajaran Islam, mereka ternyata selamat, baik, bahkan sukses hitungannya di dunianya. Berarti kalau seperti itu Al-Qur'an ini boleh dong dipelajari oleh non muslim? Ya sangat boleh emang ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan, misalnya Umar bin Khattab kan ya, Iya. kan beliau membaca Al-Quran itu artinya mempelajari Al-Quran itu sebelum Masuk masuk Islam. Islam, artinya kan Ya, betul. boleh banget gitu ya. Ya Mau betul yang sih, Islam, maksudnya Al-Qur'an itu juga diturunkan juga bukan kepada orang Islam iya, dulunya benar, ya. iya. Awalnya ya kitabnya. Bagaimana mungkin Iya, ya Qul ya ayyuhal kafirun itu jatuh di kitabnya orang muslim gitu ya bahasanya. tak kalah kita bicara akidah kan masuk untuk menjauhi, untuk berakidah tauhid gitu ya. Betul. Dan menjauhi kemusyrikan itu kan ditujukan untuk orang-orang awalnya ya. Ya, betul. Awalnya untuk orang-orang non muslim ya, Yang khususnya belum Islam lah belum ya. Islam gitu ya, khususnya di zaman Nabi ya. Meskipun sekarang juga ayat ini terhadap umat Islam juga ya
masuk juga ya. Relevan, tetap Iya, relevan ya. karena umat Islam sekarang kan ya banyak juga yang melakukan mungkin kesalahan termasuk melakukan kesyirikan kita lihat di masyarakat. Ya, betul. Nah, kalau memang Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, Ya. sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Pertanyaannya, apakah perlu untuk dihafal, Zat? Oh ya. Karena begini nih, beberapa waktu lalu itu ada yang rame kan. Jadi ada video masuk di FYP saya gitu kan. Itu ada seseorang yang saya juga nggak tahu siapa itu, nggak kenal. Tapi kalau yang satunya saya tahu lah gitu ya. Kenal sih nggak, tahu aja gitu ya. Itu dia mengatakan nggak hafalin Quran tuh nggak penting, nggak perlu, apalagi di zaman kayak sekarang ini gitu, dimana orang itu kalau mau ngelihat Al-Quran udah tinggal pencet pakai smartphone dan lain-lain gitu. Memang kalau memang Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, memang perlu atau penting untuk dihafalkan sebetulnya menurut Ustadz? Ini dalam konteks petunjuk ya, Huda ya. Bila kita dekat dengan sesuatu kan ya, maka apalagi kalau kita sampai interaksi tiap hari, sampai hafal, jadi kita akan lebih tahu sampai dalamnya gitu ya. Makna yang ada di dalamnya pun kita akan sampai tahu, ngulit lah gitu ya, seperti itu. Sehingga tak kala kita hafal, maka kita akan bisa mengambil makna atau kandungan yang ada di dalam petunjuk ini, dalam Al-Quran ini, akan lebih mudah, lebih dalam. Karena emang sudah kita interaksi tiap hari, dekatlah gitu ya. Tapi tak kala kita ujuk-ujuk datang kali ya, mau ngambil pelajaran di dalamnya, mungkin akan ada kesusahan ya, kurang memahami. Tapi kalau kita sudah hafal, artinya kalau kita hafal kan Al-Quran ini, petunjuk ini sudah pasti kita yang terus dalam pikiran kita pasti ya. Sehingga kita mengambil makna, mengambil hikmah, mengambil manfaat di dalamnya. Atau kalau kita berbicara masalah petunjuk, kita akan bisa mengambil petunjuk untuk diri kita ya, dalam ayat ini. Untuk ini pribadi ya, tapi kalau untuk orang yang misalnya orang yang ulama kali ya, tak kala dia menghafal Al-Quran ini, petunjuk-petunjuk ini, maka dia akan lebih mudah, lebih meyakinkan menyampaikan kepada umat kalian, kepada masyarakat kaum muslimin jika dia hafal. Seperti itu kali ya. Ya. Jadi sebetulnya ya bagaimana orang mau bisa memahami kalau ya mungkin tahu hanya sebatas tahu gitu ya, Ustaz ya. Kalau orang yang sudah hafal kan nggak mungkin istilahnya dia cuman baca sekali terus hafal. Dia berinteraksi terus menerus. Iya, seperti itulah pasti. Gitu ya bahasanya ya. Nah, akhirnya itu jadi memudahkan untuk pemahaman sebetulnya ya. Bahkan kalau kita lihat kisah para ulama kan, ada yang baring dari habis Isya sampai subuh, Masya Allah, ternyata memikirkan ayat-ayat gitu ya. Apalagi zaman dulu kali ya, kalau udah mau tidur kan pasti gelap gitu ya. Kalau dia nggak hafal, ya kira-kira gimana dia akan memikirkannya gitu ya. Buka Al-Quran dulu segala macam. Jadi emang ini memudahkan banget untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah ada di dalam Al-Quran ini kalau sudah dihafal. Seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau mau tidur gelap, itu lebih ngeri lagi, Ustaz, kalau zaman sekarang. Gimana itu? Itu ada cerita seorang istri nanya sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya, dia nanya, "Ustadz, kira-kira apa amalan suami saya?" "Kenapa?" katanya. "Karena dia kalau malam tuh wajahnya bercahaya." Katanya. Jadi sama kiainya dijawab, "Itu lagi buka handphone." Oke. Itu intermezzo sedikit ya teman-teman ya, biar slow gitu ya. Jadi seperti itu, Masya Allah. Jadi memang penting ya. Tapi kalau di luar itu, Zat, di luar tadi sebagai petunjuk, sebetulnya apalagi di zaman sekarang ini ya, bahwa orang mempertanyakan relevansinya menghafal, Zat. Karena apa? Sekarang udah nggak kayak dulu. Al-Quran sekarang ada di mana-mana, buka handphone bisa Al-Quran, ini apa Al-Quran gitu, baca di mana-mana gitu. Nah, apakah masih relevan kalau untuk sekarang ini orang tuh menghafal Al-Quran gitu? Ya sangat
relevan banget ya. Mhm. Misalnya kalau saya ingin menceritakan sebuah kisah lah gitu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz, anaknya juga seorang penghafal Quran, dai penghafal Quran, anak juga hafal Quran. Ini dalam konteks ibadah gitu, bagaimana manfaat menghafal Al-Quran. Saat saya ketemui di luar bulan Ramadan ya, sekitar bulan Syawal kalau nggak salah, karena saya silaturahmi ke beliau. Ya. Beliau bercerita, Ramadan ini anak saya ini hatam 27 kali. Masya Allah. Ini belum lama ya, dan anak ustaznya masih ada. Kalau beliau sendiri hatam sekitar 22 kali karena kesibukan dan siap-siap mudik katanya. Iya, Jadi iya. selebihnya itu dia nggak fokus, anaknya mungkin bisa lebih fokus sampai hari ke-27. Jadi satu hari itu hatam. Hatam sekali. Hatam sekali. Bayangin. Kira-kira masa kalau dalam konteks ini kalau ngafal Quran kira-kira nyambungnya gimana gitu? Hatam, hafal Quran dan hatam satu hari, satu kali dalam satu hari. Ya, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Kita Padahal kadang-kadang sehari sejus saja Iya. suruh tadarus saja berat kan ya. Benar, beliau seorang penceramah gitu, seorang dai, Dan nggak mungkin beliau nggak punya usaha, kesibukan. punya Iya. kesibukan. Dan dia beliau hatam bisa sampai satu hari itu satu hatam, beliau punya kesibukan pastinya. Kalau meskipun dia nganggur gitu ya, punya anak, punya istri di rumah kan pasti ada Iya, aja yang ada diurus aja ya. yang diurus. Tapi beliau bisa hatam satu kali, satu hari. Jadi gini maksud saya itu. Jadi saat kita menghafal Quran ternyata sangat membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Seperti itu kurang lebih. Jadi kan kalau dalam konteks ibadah kan saat kita bisa membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak kan Betul. pahalanya kan udah luar biasa gitu ya. Betul. Sangat banyak. Berbeda dengan ya kalau kita tidak hafal Quran gitu ya. Mungkin kita bisa istiqomah membaca Al-Quran, mungkin sangat bisa. Tetapi dalam konteks kuantitas akan sangat jauh berbeda dengan yang sudah hafal Al-Quran. Misalnya saya sendiri atau yang lain pengalaman juga, saat kita membaca Al-Quran yang saat halaman itu lancar gitu ya, lancar. Cepat. Itu cepat dan insya Allah benar pasti ya. Berbeda dengan ayat yang kita misalnya yang kita tidak hafal lah misalnya, Atau agak susah agak ngafalnya susah ya, gitu ya. kita mau baca dengan tempo yang cepat, kita khawatir salah-salah gitu ya. Jadi ya inilah manfaatnya gitu ya. Kalau kita hafal itu kita bisa membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, membaca dalam jumlah yang banyak dan insya Allah lebih tepat karena kita sudah hafal. Misalnya ada gangguan sedikit kita lihat kemana gitu, tapi kita masih bisa baca. Tapi kalau kita tidak hafal, melihat ke yang lain kan otomatis bacaan kita terputus. Betul. Seperti itu kurang lebih. Jadi yang manfaatnya Al-Quran itu bisa kalau kita ke bawa ke pribadi untuk ibadah pribadi ya seperti itu. Lalu kalau itu kan istilahnya untuk kebutuhan pribadinya. Iya benar. Apa namanya pribadi kita. Kira-kiranya untuk masyarakat secara lebih banyak apa Ustaz? Ya. Pentingnya untuk menghafal gitu. Menghafal Quran kan ini apa tuh bisa sebagai syiar kali ya, syiar kaum muslimin bahwa emang Al-Quran ini ya apa namanya ya, mudah kita hafal kali ya seperti itu. Salah satu kitab yang memang Iya. luar biasanya memang itu kalau kita Benar-benar, melihat ya. dengan kitab-kitab yang lain gitu ya. Ini dalam konteks sosial ya. Ya konteks sosial gitu masyarakat. Tapi dalam untuk kebutuhan yang lain kan, misalnya untuk laki-laki kan ya bisa kita pakai dalam imam ya, dalam sholat misalnya kan seperti itu. Lalu selain itu Ustaz, sekarang itu kalau saya melihat atau sebetulnya beberapa tahun ya sebetulnya sih nggak seperti itu juga. Kadang-kadang kalau orang awam ya, maksudnya orang bukan orang awam, apa ya istilahnya ya? Saya agak susah juga. Tapi banyak orang itu melihat ada fenomena atau fenomena bahwa beberapa tahun terakhir itu tren menghafal Al-Quran itu sangat naik gitu. Naik gitu. Masyarakat Indonesia antusias ya, untuk. Padahal sebetulnya sih kalau seperti yang kalau saya setahu saya gitu ya, ya menghafal Al-Quran dari dulu juga sudah banyak dilakukan. Iya benar, gitu, kan emang udah hitungannya budaya kaum muslimin lah gitu ya. Jadi kayak
masalah kayak contoh misalkan pondok-pondok pesantren dari dulu ya sudah ada yang pondok pesantren-pesantren yang khusus yang untuk menghafal Quran gitu kan, dan ada nanti yang memang dia tidak menghafal Quran, ngaji alim gitu kan, nggak hafiz ya alim gitu ya. Tapi banyak juga yang mengira bahwa beberapa waktu terakhir ini itu muncul gerakan-gerakan menghafal Quran dan kemudian rumah tahfiz yang begitu banyak gitu kan. Nah, cuman masalahnya adalah banyak juga ditemui akhirnya masyarakat itu melihat banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang ya mereka tuh hanya sekedar menghafal gitu. Mungkin belum tahu maknanya, apalagi belum bisa memahami maknanya dan lain sebagainya, apalagi ilmu-ilmu selainnya gitu. Jadi istilahnya itu ini hafiz, dia menghafal hanya sekedar menghafal, tapi belum belajar ilmu-ilmu yang memang untuk bisa memahaminya. Nah, kemudian masyarakat tuh mulai mempertanyakan gitu loh istilahnya. Mulai kan mempertanyakan, buat apa menghafal banyak hafalan kalau ternyata cuman hafalannya sekedar hafal gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan para penghafal Al-Quran yang hanya bisa menghafal tapi mereka itu nggak tahu maknanya? Menurut antum tuh gimana? Baik, ini memang fenomena banget yang kejadian seperti ini. Jadi memang alhamdulillah harus kita syukuri gitu ya. Ternyata di negeri kita ini budaya menghafal Al-Quran itu sangat tumbuh dengan sangat subur, sangat baik. Nah, ini harus kita syukuri gitu. Bahkan kalau bisa kita terlibat di dalamnya gitu ya. Kalau kita nggak bisa menghafal, minimal kita menjadi pendukung lah gitu ya, seperti itu. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang ikut mempertanyakan, oh apa sih gunanya menghafal Al-Quran kalau seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat kan menghafal Al-Quran ini kan dimulai dari anak-anak gitu ya. Ya, betul. Orang tua yang mendukung. Betul. Jadi harapannya orang tua saat anaknya menghafal Al-Quran, dia akan menjadi seorang alim mungkin seperti yang ulama-ulama terdahulu yang hafal Al-Quran gitu ya. Ya hafal Al-Quran, ya tahu tafsirnya, bahkan seorang yang menjadi dai Al-Quran lah, seperti itu harapannya, seperti itu. Maupun yang terkait dengan yang lainnya, ahli tafsir dan segala macamnya. Adapun sekarang ternyata emang hanya sebatas hafal gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang rugi sebenarnya, Maya, tidak ada ininya, tidak ada salahnya. Karena kenapa? Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Iya, betul. Nah, benar ya. Betul. Jadi mau hafal doang, insya Allah dia mulia. Gitu ya. Yang kedua, kalau dia bisa hafal plus tahu maknanya, faham maknanya, mulia juga. Betul. Tapi emang kita ini nggak bisa dibandingkan gitu ya. Betul. Kan ilmu ini kan Al-Quran ini kan memang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu dia bisa hafal Quran lancar 30 juz tapi dia tidak maknanya, itu kebaikan bagi dia gitu, kemuliaan bagi dia. Oh, dia nggak tahu maknanya, itu ya mungkin kurang ideal mungkin ya. Tetapi ada juga mungkin yang faham maknanya kan setiap ayat Al-Quran. Bahkan saya pernah dengar seorang ustaz, silakan baca dalam Al-Quran, insya Allah saya tahu maknanya dan segala macamnya, tapi dia nggak hafal. Ini juga sebuah kemuliaan pastinya ya. Betul. Karena emang pemahaman itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dua-duanya mulia. Hafal doang, tidak hafal mulia. Tidak hafal tapi tahu maknanya, tahu tafsirnya segala macam yang terkait dengan Al-Quran, sebuah kemuliaan juga. Seperti itu ya. Betul. Ya, kadang orang itu mengharapkannya ideal. Iya, memang. Orang itu pengennya itu ideal. Kalau nggak ideal mending nggak usah gitu ya. Padahal kan seharusnya nggak perlu ya. Karena seharusnya nggak perlu gitu. Benar. Sekarang kalau misalkan kita selalu yang di pandangan mata kita itu yang ideal-ideal terus, ya apa di dunia ini yang bisa kita ideal? Nggak, ya bahasa kalau anak zaman sekarang, Ustaz, bukan nabi boy gitu kan. Padahal kalau kita lihat kan, sistem pendukung pembelajaran kita kan kalau mau ideal menjadi sebagaimana ulama-ulama ini terdahulu kan sistemnya kita juga nggak mendukung banget. Belum lah ya, sehingga pun hasilnya pun kita nggak mengharap ideal sempurna seperti itu. Ya, jadi teman-teman begitu tuh. Kadang-kadang kita itu terbelenggu dengan idealisme. Jadi masalahnya lagi adalah kita
mengharapkan orang lain ideal. Nah, itu tuh lebih parah. Iya Kalau ya. kita mengharapkan diri kita ideal kan kita kalau diri kita sendiri yang pengen Iya, ideal nih, akhirnya kita berusaha iya melakukan benar, sesuatu supaya kita bisa ideal gitu. iya. Nah, ini masyarakat kita kadang-kadang nih ya. Nah, ini tadi dari tadi saya bicara fenomena yang ada di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang itu justru mengharapkan orang lain Iya. ideal. Padahal dia sendiri juga nggak Belum bisa. iya belum benar. belum tentu ideal. Ya idealnya itu orang tuh ya hafal Quran, Heeh, yang ngerti tafsirnya, benar, yang itu luar ngerti biasa itu, mananya, heeh. ngerti hafal hadis, ngerti. Ya kalau dia ditanya, kalau Ya, dianya sendiri ditanya, kamu sendiri gimana? iya benar, Bisa baca Quran iya. aja belum Nah, tentu iya gitu seperti itu. kadang-kadang ya. Tapi betul Ustaz, saya setuju sekali dengan apa yang antum tadi sampaikan bahwa semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu Iya, mulia. Semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu mulia. Saya sangat setuju sekali bahwa salah satunya Ramadan menjadi mulia juga karena memang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an gitu benar kan. seperti itu. Nah, terus kemudian juga orang yang tadi jangankan dia hafal, bisa baca bagus itu juga Sebuah sebuah kemuliaan, iya. kemuliaan gitu. Belum belum lagi tadi yang bisa hafal ya syukur-syukur idealnya tadi Iya, bisa hafal, bisa heeh. tafsir, bisa ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira nih, tapi apa istilahnya? Sahabat dulu itu Ustaz, ada beberapa fenomena nih Ustaz. Kita tahu nih sahabat dulu itu ada beberapa sahabat yang mereka itu mungkin nggak hafal Quran. Iya benar, Atau bahkan mereka memilih untuk ya ketika mereka menghafal satu dua ayat gitu ya, heeh, mereka memilih untuk mengamalkan mengamalkan dulu. ada seperti itu. Nah, mengamalkan dulu, terus kemudian kalau sudah bisa ngamalkan, baru nambah Lanjut, lagi hafalan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau fenomenanya begitu, menurut antum eh, lebih ini yang mana? Apa namanya? eh, kita menghafal sebanyak-banyaknya mhm. atau ya kita menghafal apa yang kita hafal kita kerjakan kita amalkan gitu seperti itu Ya, atau kita hafal aja dulu gitu loh bahasanya. jadi menghafal Al-Qur'an ini kan juga bagian dari mengamalkan Al-Qur'an sebenarnya Mah, ya. Betul 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 betul. Iya Jadi betul. ya kita niatkan saja gitu ya, saya menghafal ini dalam rangka untuk mengamalkan Al-Qur'an juga gitu ya. Adapun kejadian memang, kisahnya gitu ya, ada beberapa sahabat gitu ya, hafal Quran 10 ayat, ngamalkan baru lanjut Mm-mm. menghafal ayat selanjutnya. Tapi kalau kita sekarang memang agak-agak susah mungkin ya untuk mengamalkan, hafal dulu baru kita amalkan. Misalnya kita mau mengamalkan misalnya Al-Baqarah 1 sampai 10 mungkin Iya. ya. Padahal kita sudah hafal di atasnya gitu ya. Jadi emang hafal aja dulu, yang tentunya kita tetap berusaha untuk mengamalkan apa yang bisa kita amalkan dalam Al-Quran ini. Misalnya ada perintah sholat, misalnya kita sholat, perintah bertutur kata yang baik, kita bertutur kata yang baik, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kita berusaha mengamalkan ayat-ayat yang itu seperti itu. Tapi mungkin saya tambahin ini tadi ya, Iya. mungkin kelewat. Ini ada sebuah di dalam buku ya tercatat bahwa Imam Ahmad itu pernah mimpi ya, Mm-mm. dan mimpinya ini bertemu Tuhan, luar biasa gitu ya. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal ya, Iya iya iya. mimpi bertemu Tuhan, dan dia bertanya, ya Allah, jika saya ingin mendekatkan diri kepadamu dengan apa kira-kira ya Allah? Terus Allah ini menjawab dengan bikalami, dengan perkataanku, maksudnya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, eh, harus dengan faham atau bisa dengan tidak faham ya Allah? Eh, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bifahmi atau biguri fahmi, bukan fahmi ya. Iya, pahami dengan saya dong. Iya. Ternyata bisa lucu juga ya. Iya 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 iya. Kata Kaget saya tadi. kirain lewat situ ya. Waduh, luar biasa itu. Iya 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 iya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran, faham dengan atau tidak faham itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Allah Wa Taala Subhanahu wa gitu. taala. Jadi kita nggak usah apa tuh namanya tetap berusaha untuk memahami Al-Quran gitu ya. Tetapi tetap positif gitu bahwa ini adalah kemampuan saya untuk cara saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan
yang hafalan saya dengan membaca Al-Qur'an ini. Iya. Nah, seperti itu. Betul betul betul. Nah, eh saya ada satu kisah, Ustaz. Mhm, Saya ada satu cerita, bahwa jadi ada satu cerita tentang seorang kakek-kakek sama cucunya. mhm, Di suatu hari cucunya ini disuruh sama kakeknya ini ngambil air di danau mhm. itu dengan apa ya? Alat yang buat ngambil airnya itu keranjang. Keranjang Oh kan ya. bolong-bolong Oh gitu benar, kan iya iya. bahasanya. Keranjang kotor yang bolong. Itu dia disuruh ngambil air sama kakeknya itu di danau. Mhm, Nah, ya karena ini cucu yang baik, dia lakukan itu perintahnya. Dia lakukan terus, dilakukan, dia ambil. Tapi karena keranjangnya ini keranjang yang ada lubangnya, mhm. otomatis kan nggak bisa dapat ini air. Iya benar ya. Nggak bisa dapat air gitu kan. Sampai akhirnya cucunya ini bertanya sama kakeknya ini, apakah ini bukan perbuatan yang sia-sia gitu? Mhm. Bukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Saya disuruh ngambil air, tapi dengan keranjang yang Bolong, berlubang heeh. gitu, yang bolong Mhm, gitu kan. Apakah ini bukan perbuatan yang mhm, sia-sia? Kata si cucunya sama kakeknya. Terus kakeknya bilang begini, coba sekarang kamu lihat keranjangnya katanya. heeh, Ya sekarang kamu lihat. Kamu ingat pertama kali kamu bawa keranjang itu, keranjangnya seperti apa? Ya keranjangnya kotor katanya. heeh. Coba kamu lihat sekarang, keranjangnya jadi bersih. Jadi perbedaan. Meskipun apa namanya, dia tidak bisa mengumpulkan air dengan Mhm, keranjang yang mhm. kotor, tapi ini bukan perbuatan yang sia-sia. Ah, Karena bagaimanapun tadinya keranjang ini kotor, dia mhm, bisa jadi bersih dengan mhm, apa yang dia lakukan mhm. itu. Nah, sama seperti halnya dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Iya, Barangkali kita mungkin nggak paham artinya. mhm. Barangkali kita nggak ngerti tafsirnya. Barangkali bahkan istilahnya hafal saja tidak. Iya benar. Kita baca saja masih terbata-bata. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita membaca itu kita nggak dapat apa-apa? Yang kita ngebaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran yang kita nggak tahu apa Maknanya. maknanya, kita nggak paham artinya, apakah kita nggak ada artinya buat kita? Mhm, Ternyata kan tidak. Bagaimanapun mujizatnya Al-Quran itu luar biasanya, bahkan tanpa kita tahu maknanya, mhm, tanpa kita mengerti artinya, dia bisa membawa kebaikan mhm. untuk hidup Benar kita. benar. Kurang lebihnya kan Oh seperti iya itu ya. benar. Benar Masya itu. Allah. Ya, Ya. jadi buat teman-teman sekalian, bagaimanapun Al-Quran itu adalah sesuatu yang mujizat yang luar Benar, biasa, ya Ustadz ya. Dan kalau ada orang-orang yang masih mengatakan bahwa wah nggak penting heeh, itu hafal heeh. Al-Quran, ya mungkin nggak penting buat dia Iya, ya. Tapi bagi kita sebagai umat heeh, Muslim yang ingin dekat dengan Allah, ingin menjaga heeh, interaksi kita heeh, dengan Allah, menghafal Al-Quran, heeh, saya pikir adalah salah satu cara yang bisa kita tempuh. Benar heeh, begitu ya, Ustaz ya? benar. Dengan segala sebenarnya masih banyak fadilah-fadilah, manfaat-manfaat lain bila seorang kita menghafal Al-Qur'an gitu, tapi saya rasa itu udah banyak terbahas di ustaz-ustaz yang lain Iya, gitu betul di betul. jadi ini mungkin yang saya rasa yang jarang yang tersampaikan kali ya, Mm-mm. seperti yang kita tadi bahas bersama itu. Misalnya orang tua yang akan seorang menghafal Quran, orang tuanya akan mendapatkan cahaya, mahkota, kemuliaan di surga. Betul. Penghafal Quran akan bisa memberikan dengan izin Allah ya, Iya, memberikan syafaat kepada keluarganya yang sudah dijamin masuk betul betul. neraka gitu ya. Tapi eh, orang yang mengatakan tidak menghafal Quran tidak ada manfaatnya seperti itu ya. Saya rasa ternyata dia juga sudah merasakan manfaat dari menghafal Al-Quran kali ya. Saya rasa seseorang itu ya Mm-mm. tidak akan diundang di acara seperti ini seandainya dia cuma pemikirannya yang cuma Cuma pemikirannya cuma tanpa pemikirannya dia hafal tanpa Quran. dia hafal Quran, saya rasa dia tidak Iya, akan betul diambil. betul Nah, betul. jadi saya rasa dia juga sudah mendapat menghafal Quran dari kejadian ini, dari menghafal Betul. Quran itu seperti itu. Iya, jadi dia bisa seperti sekarang Iya, ini juga manfaat dari karena iya dia dulu benar, menghafal iya Quran iya, yang dianggap heeh, gak penting gitu benar. ya. Coba kalau dia tidak hafal Quran, artinya sama dengan ribuan orang yang pemikirannya sama, Iya, tidak akan diundang juga iya dalam hal betul seperti itu. betul betul. Jadi seperti itu. Tapi satu lagi Ustadz, saya dulu pernah waktu masih kecil itu saya ngaji kan, saya ngaji di madrasah itu di Iya. salah satu guru saya, kita ngajinya di rumah. Mhm, Saya pernah diberitahu lah istilahnya. mhm, Kenapa orang bisa hafal Quran itu penting gitu ya. mhm, Salah satunya adalah kalau menurut
guru saya, ya dia masih keluarga sih sebenarnya, masih keluarga dari kiai yang saya ini gitu. Meskipun saya nggak ngaji secara ini, karena ini bukan pas posisi saya lagi ngaji ya. Nah, Tapi saya masih ingat itu dia bilang bahwa setidaknya kalau orang hafal Quran, terus ada orang baca Quran di depannya itu salah, dia tahu kalau dia itu salah. iya benar ya. Bener nggak? Benar. Seperti itu. Contoh misalkan apa ya? Misalkan baca yang gampang aja. Misalkan watini wa zaitun, nanti lari ke apa namanya? Wal asri gitu kan jadinya kan. Watini wa zaituni wa turisin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatna asfala safilina illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Coba kalau orang nggak hafal, nggak ada orang yang hafal, Lanjut itu aja tuh. pindah dari atin ke apa tadi al asr nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi itu dulu saya nggak terlalu ini, Ustaz. Saya nggak terlalu ya mungkin hanya sebatas itu ya. Tapi ternyata setelah berjalan ke sini, saya telah melihat banyak hal. Ternyata memang menghafal Quran itu adalah sesuatu yang sangat besar manfaatnya untuk Islam gitu. Kita bisa membayangkan bahwa Al-Quran itu turun hampir sekitar 1.500 tahun yang lalu. Dan itu terjaga sampai dengan detik ini. Ya salah satunya bukan berkahnya tulisan yang dibukukan dan lain sebagainya. Ya salah satunya adalah berkah dari ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang hafal Al-Quran gitu, Ustaz. Artinya orang-orang yang menghafal Al-Quran ini mereka benar-benar hafiz yang tadi disebut menjaga Al-Quran. Otentikas apa istilahnya? Otentikan ya. Keautentikan lah ya. Otentifikasi. Nah, otentifikasi Al-Quran ini terjaga karena begitu banyak orang yang hafal. Seandainya rubah satu ayat, orang yang hafiz yang lain akan bilang, oh itu salah tuh. Kurang lebih begitu. Kita bandingkan, misalkan kita bandingkan dengan, ya mohon maaf gitu ya, kitab-kitab yang lain gitu ya. Ya bahkan file ibaratnya naskah paling asli dari kitab-kitab yang lain hari ini sudah nggak ada. Tapi Al-Quran hampir 1.500 tahun itu naskahnya yang dulu dengan yang sekarang itu masih sama. Benar. Nggak berubah gitu loh maksudnya. Nggak berubah, ya tidak ada perubahan sama sekali. Nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangi. Jadi menurut saya pribadi, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak penting, menghafal Al-Quran itu nggak ada gunanya, apalagi kayak sekarang sudah tidak relevan gitu ya. Menurut saya tetap itu tidak sesuai. Karena bagaimanapun berarti ibaratnya kayak antum nih yang menghafal Al-Quran, yang hafiz, kita harus berterima kasih. Antum tuh ya tadi hafiz itu menjaga Al-Quran. Itu idealnya ya. Iya. Bahkan menurut saya, Ustaz, ketika yang hafal ini pun dia mungkin nggak ngerti maknanya, mungkin belum paham maknanya, tapi dia sudah menjaga autentifikasi dokumen ini loh, Ustaz, maksud saya loh. Maka memang kalau kita mengutip dari perkataan ulama kan memang Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini kan dengan dua cara emang ya. Yang pertama dengan mushaf. Makanya memang bila ada mushaf yang disengaja ditulis salah, mushaf itu tidak akan lama. Insya Allah akan hilang, hancur atau dengan cara Allah Subhanahu wa taala sehingga mushaf itu tidak ada lagi gitu ya. Yang kedua dengan para penghafal Al-Qur'an. Ya benar seperti itu. Ada yang menghafal Al-Qur'an dengan usaha gitu ya, dan memang juga ada Allah Subhanahu wa taala berikan dengan usaha yang mudah gitu ya, ringan, bahkan misalnya anak-anak gitu ya, umur 5 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an gitu ya. Kadang-kadang kita nggak masuk logika ya. Dan bukan orang Arab ya. Orang Arab, orang Indonesia orang gitu. Indonesia. Hafal Al-Qur'an umur segitu. Dan hafalannya sempurna gitu ya. Saat dites orang Arab luar biasa, sempurna, tidak ada salahnya. Dan ini kan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan mungkin dulu ada orang di Afrika kali dulu, nggak mungkin sekarang juga udah dewasa orangnya, sempat viral gitu, ramai bahwa dia baru sekitar 2 tahun 3 tahun gitu ya, sudah bisa puluhan bahasa gitu ya,
bahasa di dunia dan sudah hafal Al-Quran. Masya Ini kan Allah. salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nggak mungkin kan ya? Ya anak saya Eh, 2 tahun lebih aja ngomongnya masih iya, ini kan. ini Ya sudah anak hafal, normal kan iya, begitu kan itu ini sudah ada istilahnya. hafal Quran gitu Masya ya. Allah. Ini Nah, jadi benar-benar karomah kemuliaan yang iya, dikasihkan oleh Allah iya, Subhanahu wa ini taala. salah satu bentuk ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala emang. Jadi ya menjaga Al-Quran lah kalau kita lihat dari manfaatnya ya, salah satu yang menjaga Al-Quran yaitu Ya, para menghafal Al-Quran. betul betul. Jadi buat teman-teman tuh sekalian, Hmm, kita harusnya tuh memang berterima kasih. ya, Harusnya berterima kasih dengan para penghafal ah, Al-Qur'an karena bagaimanapun mereka ini salah satu yang menjaga otentifikasi Al-Qur'an yang nggak berubah sampai dengan detik ini ya, gitu lah kurang Pak, lebihnya begitu. benar-benar. Mungkin terakhir ini Sat. Siapa nih? Mungkin terakhir ini pertanyaan terakhir. Ini kan kita lagi masih di bulan Ramadan, Ya, masih di bulan Ramadan. Kira-kira kita pengen dapat dari Ustadz bagaimana nih seharusnya atau hmm, mungkin apa ya istilahnya ya mungkin tips atau mungkin saran gitu ya masukan supaya kita itu bisa menjaga interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kira-kira bagaimana Ustaz? Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang Allah Subhanahu wa taala ganjar satu kebaikan itu dengan banyak balasannya lah gitu ya, Betul tanpa betul. hisab lah. Termasuk pun saat kita membaca Al-Quran ini kan ganjarannya di bulan Ramadan ini kan sangat banyak. Salah satu bentuk interaksi kita di dalam terhadap Al-Quran dalam bulan Ramadan ini adalah kita berusaha untuk hatam lagi itu, hafal dari juz 1 sampai juz 30 lah ya. Ya sebagaimana ternyata ini sunnah ya, sunnah. Karena kenapa dikatakan sunnah? Nabi setiap Ramadan itu kan hatam gitu ya. Hatam sekali, bahkan diriwayatkan itu kan tahun terakhir Nabi sebelum wafat kan hatam 2 kali gitu ya. Dan beliau baca terhadap kepada malaikat Jibril. Dan juga tentunya karena berbicara dengan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan dan ada petunjuk di dalamnya Ya. gitu. Jadi semangat kita emang bukan hanya sebatas hatam tentunya ya, tetapi kita selalu berusaha untuk memahami makna di dalam Al-Quran ini. Bisa kita dengan baca terjemahannya seperti itu, baca tafsirnya, atau kita ikut kajian-kajian keislaman Ya. yang dalam kajian keislaman tentu membahas Al-Quran dan Sunnah pasti. Jadi ini salah satu bentuk interaksi kita terhadap Al-Quran. Ada yang mau milih, memang saya mau ngejar pahala gitu ya, khatam berapa kali, 3 kali, 5 kali, segala macam lah gitu ya. Ya baik juga ya, baik juga. Ada yang mengimbangi dengan ikut kajian, membaca tafsirnya, itu sangat baik juga. Jadi ya semuanya baiklah ya. Tinggal pilih mana yang memudahkan bagi kita gitu. Jangan sampai kita fokus memikirkan mana ya, tapi kita tidak beramal ternyata ya. Malah nggak ngelakuin apa-apa ya. Atau bahkan kita cenderung menyalahkan seperti yang tadi gitu Iya. ya. Ngejar target doang gitu Iya, ya. betul-betul. Ternyata dia sendiri tidak punya target. Dia menyandarkan idealisme dia kepada orang Iya, lain, benar, dia ya. sendiri nggak jalanin Iya, gitu ya. seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian, sobat kisah sekalian. Hari ini ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, video kita kali ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita ini sebagai Muslim bisa lebih banyak lagi interaksinya Iya, dengan benar. Al-Quran ya. Karena seperti yang tadi Ustadz sampaikan juga bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia gitu ya, menambah kemuliaan. Dan untuk mungkin teman-teman yang non Muslim ada yang nonton channel ini juga nggak masalah, kalian mau belajar Al-Quran boleh kok ya. Insya Allah, gitu. Iya. Undang Mas Fahmi juga bisa, saya juga insya Allah siap. Masya Allah. Ya, seperti itulah kurang Belajar lebih. Al-Quran ya. Ya, belajar benar. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin dalam kehidupan kita nggak bisa selalu ideal. Kita nggak bisa menjadi sesosok yang sempurna gitu ya. Harus bisa semuanya Benar. gitu ya. Tapi setidaknya kita mencoba apa yang kita bisa. Ya. Yang baru mau belajar Al-Quran, baru mau belajar baca, kalau memang baru bisanya segitu ya nggak apa-apa. Yang sudah mulai bisa menghafal tapi belum memahami maknanya, ya menghafal, lanjutkan. Nanti seiring berjalannya waktu, belajar lagi, belajar terus-menerus gitu ya. Nah, jadi
Seperti itu. Mungkin itu video kita pada hari ini karena ini udah cukup panjang Ya. juga. Saya ucapkan terima kasih Oh, banyak Ustadz sama-sama sudah insyaallah. mau datang mampir di tempat saya. Mudah-mudahan apa namanya kita bisa memberikan banyak manfaat untuk Mudah-mudahan orang seperti lain itu. buat yang nonton semua. Dan teman-teman yang sudah nonton, Kak, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa bahwa podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan kita tayang setiap hari pukul 15 ya. Jadi jangan lupa tonton. Terima kasih Oh, banyak sama-sama. Ustadz sudah hadir. Saya kira cukup. Saya akhiri, kita tutup dulu acara pada hari ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.